أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apa saja yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, dan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah itu Raja, suci, kuat, dan bijaksana. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dialah yang mengutus seorang rasul yang buta huruf dari kalangan mereka, yang mengajarkan kepadanya ayatnya dan mensucikan jiwanya dan mengajarkan kitab dan hikmah, meskipun sebelum mereka dalam kesesatan. Jadi semuanya orang itu dalam tersesat, ya. Maka dari golongannya, dari kelompoknya itu, karena orang itu sudah buta huruf semuanya, maka diutuslah orang yang tidak tahu tulis baca, yang tidak tahu menu apa, tapi diutus oleh Allah dari kaumnya sendiri. Nah, jadi mereka itu kaget kok bisa, ya kan? Karena Allah yang ngajarin, Allah yang membersihkan, yang mensucikan mereka, Allah yang mengajarkan kepada mereka kitab dan yang penuh hikmah. Dari sebelumnya mereka itu dalam kesesatan. Wa
kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa maha bijaksana. Ya, jadi diutus di dalam kaum mereka sendiri. Kemudian dengan kaum yang lain juga belum ada hubungannya juga Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Tetap juga orang yang buta huruf tadi, yang lagi bodoh, yang tidak baca tadi, diutus ya kaum yang lain. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang benar, yang besar. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada mereka dari siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, jadi karunia Allah itu apa? Yaitu orang yang tadinya buta huruf dibuat, dibersihkan hatinya, dicerdaskan dia, diajarkan kitab kepadanya yang penuh hikmah itu dan diajarkan kepada orang-orang yang dari dalam kesesatan. Karunia. Jadi orang yang mendapatkan pengetahuan, karunia Allah itu dari membaca Al-Quran, dia bisa memahami Al-Quran itu adalah merupakan karunia Allah. Paham di Al-Quran adalah karunia Allah. Punya ilmu dari Al-Quran itu adalah karunia Allah. Dan Allah itu mempunyai karunia yang sangat besar. Masalul ladzina Taurata thumma layya minuha kamathalil himariya milu asfaram bisal masalul qawmil ladzina kazzabu biayatillah alladzina kazzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dia orang-orang yang sudah diberikan karunia oleh Allah tadi, petunjuk, yang diumpamakan seperti keledai yang membawa Taurat, kemudian tidak mengajarkan Taurat itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang besar. Jadi manusia yang seperti keledai itu adalah manusia yang punya kitab tetapi tidak dipahami kitab. Nah, itulah seperti dicontohkan kepada orang-orang yang punya kitab yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, jadi orang yang zalim itu adalah sebenarnya menzalimi diri sendiri. Kenapa? Kitab itu diberikan tapi tidak dipelajari, tidak dipahami informasinya, tidak digali informasinya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Nah, dicontohkan seperti keledai yang membawa kitab itu.
Jadi manusia yang punya kitab Al-Quran tidak dibaca, tidak dipelajari, dipahami, itu seperti keledai. Nah, itulah kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa dia mendustakan ayat Allah? Karena dia tidak ngerti Al-Quran itu, tidak diterjemahkan, tidak dipahami informasinya. Untuk apa gunanya Al-Quran itu? Dibaca saja tetapi tidak tahu artinya. Memang dengan membaca aja bisa masuk surga kan? Enggak. Harus paham dulu informasinya, seperti apa perintah dan larangan dalam Al-Quran. Memang kita seperti hewan yang disebutkan. Jadi kalau keledai dia tidak tahu apa-apa, dia tidak punya otak. Tapi kalau manusia kan punya otak. Apa Al-Quran itu dibaca? Apa gunanya? Untuk kita paham bahwa ini adalah petunjuk dari Allah untuk mendapatkan karunia yang besar. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang yang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Katakanlah hai Muhammad, jika orang-orang Yahudi dia adalah merupakan kekasih Allah, ya selain daripada yang lain bahwa dia adalah kekasih Allah, maka fatamannu wal maut, maka harapkanlah yang jika kamu orang yang benar. harapkanlah maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi kan mengaku dia kekasih Allah, tapi kan hanya kata dia. Katakan bahwa kematianmu adalah menentukan kalau benar kamu orang benar. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak mengharapkan kematian itu selamanya, tidak mengharapkan sebuah kematian selamanya, karena dia sudah melakukan kejahatan dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu mau hidup selama-lamanya, tidak ingin kematian.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa Gimana sih? 8 kan? 9 kan? 9. 7 ah. 7 udah. 7 apa? Kamu ada ngomong 8, full ya? Iya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya dia akan menemui, ya kan? Dan kemudian kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Jadi orang-orang apa itu takut mati, takut miskin, ya kan, takut tidak punya jabatan, takut kehilangan mata pencaharian, takut lapar. Jadi dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu namanya Yahudi. Itulah Yahudi. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Jadi makanya dia tidak takut kepada Tuhannya. Dia lari dari sana. Dia persiapkan untuk anak cucunya, harta rampasan, harta hasil nyolong, hasil korupsi, semuanya ditumpuk. Seperti yang ditemukan oleh KPK itu dibangkai. Berapa uang sogokan, berapa satu rumah disewa. Numpuk uang di sana buat apa? Iya. Dia ketakutan juga, ketahuan, tetapi ketahuan juga kan. Ada lagi yang membuat rumah besar yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung di daerah Serpong, rumah seperti istana yang luasnya 800 meter, jadikan rumah seperti istana yang megah. Tahuan juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah
dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Orang-orang yang beriman, apabila sudah terdengar panggilan sholat pada hari Jumat, tinggalkanlah jual beli kalau mau berdagang. Demikian itu lebih baik mengingat Allah, dan itu meninggalkan itu lebih baik daripada kamu sesungguhnya demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi kalau hari Jumat sudah ada panggilan sholat, jangan tidak sholat, segera mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jual beli itu lebih baik bagi kamu. Ialah jika kamu mengetahui rahasianya. Jangan hari Jumat itu kita dagang, tinggalkan jual beli. Boleh dagang tetapi sebelum panggilan salat. Siap-siap. Wa idza qudiyatis salatu fastajibun. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertasbihlah. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kamu banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya. Apabila sudah selesai sholat, tadi kan apabila panggilan sholat ya, tinggalkan jual beli. Dan apabila sudah selesai sholat, maka bertebaran lagi di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan mengingat Allah yang banyak. Mudah-mudahan kamu masuk orang yang beruntung. Dilaksanakan itu. Nah, jadi kalau orang tidak tahu Al-Qur'annya, perintah yang seperti ini, dia hari Jumat tetap aja jual beli, tetap aja sholatnya, ya kan? Padahal ini di surat Al-Jum'ah. Surat Jumat harus segera. Surat Al-Jum'ah. Jadi orang-orang yang tidak ngerti Al-Quran, ya sama dengan keledai yang membawa Al-Quran tadi, ya kan? Tapi kalau sudah dibaca ayat ini, dia hari Jumat itu dia tinggalkan jual beli kalau sudah ada panggilan salat. Kalau sudah panggilan salat, ulang lagi, jual beli lagi. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan lahwan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu
Dan apabila mereka melihat pedagang atau permainan, mereka segera menuju kepadamu, dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Ulang-ulang. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Jadi ini bukan perdagangan aja, tetapi ada permainan lagi. Dan apabila perdagangan dan permainan ya yang mempengaruhi orang-orang itu, dia meninggalkan engkau Muhammad, tidak mengikuti ajaran Muhammad lagi, maka katakanlah di sisi Allah lebih baik daripada permainan itu dan perdagangan itu, dan Allah mah lebih baik yang memberikan rezeki yang terbaik. Allah memberikan rezeki. Jadi Muhammad itu sedang berdiri baca khutbah itu. Jadi kan Muhammad kan menyeru apabila sholat tinggalkan perdagangan. Tetapi sudah ditinggalkan perdagangan, ada lagi mainan yang mengganggu dia. Dia tonton dulu mainan itu di pasar gitu loh. Orang main sulap segala macamnya. Akhirnya dia meninggalkan Muhammad karena ajaran Muhammad sudah ditinggalkan sama dia, karena dia tidak datang sampai ke masjid. Padahal Muhammad sudah berdiri berkhutbah. Maka dia meninggalkan Muhammad, meninggalkan ajaran Muhammad maksudnya, dengan permainan dan perdagangan. Dan di sisi Allah itu lebih baik rezekinya. Jadi kalau maksudnya Sadaqallahul azim. Al-Munafiqun. Kalau Munafiqun sebalik ayat 11 ayat. Al-Munafiqun.